Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu ditugaskan untuk mengajar di lokal kalian. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di sini apakah ada yang udah kenal Ibu atau pernah lihat di luar? Oke, kalau belum, baiklah di sini Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Yola Anggraini, Ibu dari kampus IAIN Curug, Ibu dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Ibu ditugaskan untuk mengajar kalian pada hari ini. Baiklah, dari apa yang Ibu jelaskan memperkenalkan diri tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan memasuki materi. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa Ibu yang mimpin ya. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita di sini akan absen dulu ya. Apakah ada yang masuk, apakah ada yang sakit? Sebelumnya Ibu absen dulu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang membaca. Apakah dari kalian tahu apa itu pengertian membaca? Belum. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu pengertian membaca, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian membaca. Membaca itu merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengejar sebuah tulisan. Jadi maksudnya itu, kita membaca itu kita harus melafal atau mengejar sebuah tulisan itu apa yang akan kita baca. Baiklah, materi yang selanjutnya itu pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Yunus. Menurut Yunus, membaca itu adalah aktivitas membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Jadi maksudnya itu, membaca itu kita mendapatkan sebuah informasi dari apa yang kita baca, misalnya dari buku, dari berita, dari informasi apa yang kita baca itu kita mendapat sebuah informasi dari apa yang telah kita baca. Yang kedua itu pengertian membaca menurut Tarigan. Menurut Tarigan, membaca itu adalah proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Jadi maksudnya itu, ketika kita membaca sesuatu, kita dapat memperoleh apa yang kita baca atau apa yang disampaikan di dalam buku yang telah ditulis itu. Yang selanjutnya, pengertian membaca yang terakhir itu menurut Mr. Tampu Bolon. Menurut Mr. Tampu Bolon itu, membaca dapat diartikan sebagai pemikiran. Sehingga dalam pemahaman dialek, sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Jadi maksudnya itu, membaca itu sebagai suatu pemikiran. Sehingga ketika kita membaca, kita dapat memperoleh suatu informasi dari apa yang dapat kita simpulkan dari apa yang telah kita baca. Terus selanjutnya itu manfaat membaca. Manfaat kita membaca yang pertama itu membuat otak kita berkembang. Maksudnya itu otak jadi lebih berpikir atau terlatih melakukan analisis kecil-kecil. Misalnya itu membuat otak kita berkembang. Ketika kita membaca sesuatu, kita mendapatkan informasi dari sebuah apa yang kita baca, membuat otak kita berkembang, semakin banyak dapat informasi. Yang kedua itu meningkatkan pengetahuan. Maksudnya itu meningkatkan pengetahuan itu ketika kita membaca sebuah apa yang ingin kita baca, pemikiran kita itu terbuka. Jadi kita mendapat sebuah informasi dari apa yang kita baca, pengetahuan kita makin bertambah. Yang selanjutnya itu manfaat membaca itu sebagai penghibur. Misalnya kita hobi membaca. Hobi membaca itu suatu hiburan bagi kita tersendiri. Baiklah, yang selanjutnya itu tujuan membaca. Tujuan membaca itu misalnya kita membaca sebuah novel atau cerita, kita itu dapat mengetahui apa itu isi dari cerita itu, isi dari novel itu. Kita dapat menambah pengetahuan, mendapat pengetahuan yang luas. Dan misalnya juga ketika kita membaca sebuah informasi, kita pasti mendapat sebuah informasi, menjadi pengetahuan kita menjadi luas. Sedangkan kita misalnya membaca novel, kita dapat mengetahui apa itu isi novel itu, kita dapat mengetahui jalan cerita novel itu. Itu dari tujuan membaca. Baiklah, yang selanjutnya itu ciri-ciri membaca. Ciri-ciri membaca itu ada 5. Yang pertama itu membaca adalah proses konstruktif.
Yang kedua itu membaca harus lancar. Ketika membaca harus lancar itu maksudnya ketika misalnya kita membaca protokol upacara. Ketika kita membaca protokol upacara itu kita harus lancar dan jelas. Yang ketiga itu membaca harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Maksudnya itu ketika kita membaca apapun itu, suatu apapun itu, kita harus tahu strateginya. Maksudnya itu titik komanya itu kita harus tahu dan harus tepat. Yang keempat itu membaca memerlukan motivasi. Selanjutnya itu yang kelima itu membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya itu cara membaca yang baik dan benar. Ketika kita ingin membaca sesuatu, kita harus membaca sesuatu itu yang baik dan benar. Yang pertama itu kita harus bertanya. Maksudnya itu bertanya itu kita harus bertanya apa yang tidak kita ketahui dari apa yang akan kita baca. Kita harus bertanya kepada orang yang telah mengerti apa yang akan kita baca supaya nanti kita membaca apapun itu menjadi baik dan benar. Yang kedua, lanjutkan. Lanjutkan itu maksudnya ketika kita membaca sesuatu, kita tidak boleh mengulang-ulang kata. Tidak boleh mengulang-ulang kata itu maksudnya terus saja, tidak boleh terbata-bata. Yang ketiga itu pilih. Maksudnya itu pilih apa yang akan kita baca, judulnya apa, bukunya apa, apapun yang akan kita baca, kita harus pilih dan teliti supaya apa yang akan kita baca itu kita paham. Yang keempat itu cari. Cari itu juga maksudnya kita harus cari judul yang akan kita baca itu harus kita pahami supaya kita membaca itu jelas. Yang kelima, jangan terlalu cepat. Maksudnya itu ketika kita membaca sesuatu, jangan terlalu cepat. Maksudnya jangan terlalu cepat itu supaya tidak terbata-bata dan supaya menjadi apa yang akan kita baca itu menjadi lebih baik dan benar. Baiklah anak-anak, dari materi yang Ibu jelaskan tadi itu tentang membaca, apakah ada pertanyaan dari kalian yang kurang kalian pahami dari apa itu penjelasan dari Ibu? Oke, kalau tidak, Ibu akhiri saja dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.